Selamat pagi. Jess, ini komen bagus nih. Ya, komennya dari Pak Aini. Aini Zakia. Pak Aini Zakia ini bagus komennya. Pak Jess, mohon sarannya untuk gangguan liver. Pola makan seperti apa dan suplemen yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Jess. Ini gangguan liver ini bermacam-macam ya Jess. Ada macam-macam untuk gangguan liver. Yang paling umum itu adalah masalah trigliserid. Itu yang paling umum. Atau masalah-masalah yang paling umum adalah masalah fatty liver. Fatty liver itu perlemakan hati. Itu yang paling umum. Lemak menumpuk dalam hati. Ingat loh, lemak ini itu bukan karena kamu makan lemak hewan. Lemak ini itu bukan karena kamu makan telur. Lemak ini itu bukan karena kamu makan ikan. Lemak ini itu bukan karena kamu makan daging. Bukan. Lemak ini karena kamu makan banyak gula, terutama yang berhubungan dengan sayur dan buah. Karena tugasnya liver itu kan banyak, ya, mendetok racun, terus kemudian mengatur metabolis tubuh, terus kemudian menciptakan, karena hubungannya erat banget dengan empedu, maka dia adalah produsen dari cairan empedu di dalamnya. Nah, kamu harus benar-benar menjaga karena selain ginjal, ya liver yang bertanggung jawab untuk mendetok racun di dalam tubuhmu. Dari mana racun itu? Ya dari masalah-masalah yang muncul dari metabolis yang terjadi dalam tubuh. Atau bisa jadi radang hati, itu juga masalah-masalah yang muncul dari liver. Atau juga yang orang kasih namanya sirosis, yaitu kerusakan liver atau permasalahan yang berhubungan dengan hepatitis kronis. Nah, kalau hepatitis kronis ini biasanya hubungannya sama minuman. Kamu pemabok, nah itu pasti nanti urusannya sama liver, pecah bisa. Saya punya teman di daerah kota Mangga Besar itu, ada orang yang setiap hari pagi, siang, sore minum terus nggak pernah berhenti, ya pecah, livernya pecah. Nah, ini yang paling parah adalah kanker, ya kanker hati atau kanker liver. Nah, biasanya perkembangannya muncul dari sirosis atau hepatitis atau itu apa kanker hati itu ya, itu munculnya dari sana. Nah, orang-orang yang mengalami seperti ini sebetulnya treatnya itu gampang. Ya, treatnya itu gampang karena liver itu adalah gudang bukan supply, pembentuk metabolis tubuh, maka liver ini harus diperhatikan. Nah, cara memperhatikan liver yang pertama adalah hati-hati. Makanya kenapa saya tidak pernah bicara masalah buah sama sayur. Ingat baik-baik, saya tidak bicara masalah buah sama sayur, itu bukan berarti tidak boleh dimakan. Saya tidak pernah bicara buah dan sayur itu supaya orang tidak terfokus seperti nasihat-nasihat sebelah. Oh, makan buah, oh makan sayur, banyak buah, bagus buat tubuh. No way. Tidak, justru itu yang menjadi masalah. Yang kemudian kamu mengalami masalah-masalah yang pertama ini terjadi di liver gitu. Nah, itulah sebabnya kampanye saya setiap hari tidak makan malam, tidak makan pagi, makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, yang dimakan telur ikan, daging sama seafood. Itu yang saya selalu sarankan. Karena apa? Karena dengan cara seperti itu kamu memelihara livermu sehat. Kenapa ya? Karena liver punya tugas sangat berat banget. Di samping dia menjaga di samping dia menyaring racun-racun yang masuk dalam tubuhmu selain di ginjal. Kalau ginjal itu kan menyaring dari semua produksi yang ada di dalam tubuh. Kalau liver itu menyaring semua yang dari serapan, dari usus. Ya, usus halus dicerna, diserap. Nah, itu pertama kali diolahnya di liver. Nah, liver membutuhkan gula. Ya, betul. Fruktosa namanya. Nah, fruktosa itu adalah banyak dari gula buah. Tetapi masalahnya, liver membutuhkan fruktosa itu hanya sebatas 100 mg per desiliter saja. Nah, sementara kamu diajari untuk banyak makan buah, banyak makan sayur. Makanya tidak heran trigliseridmu naik. Kalau ini terus-terusan kamu lakukan hari demi hari, 3, 4, 5 tahun kemudian kamu pasti bermasalah dengan bukan hanya trigliserid, tapi bermasalah dengan perlemakan hati atau orang menyebutnya fatty liver. Yang paling aman adalah ya boleh makan buah
Kalau saya makan buah belum tentu sebulan sekali. Ya, itu pun kalau ada, kalau enggak ada saya enggak nyari. Tapi telur, ikan, daging, seafood saya enggak pernah berhenti. Setiap hari itu pilihan makan saya. Kalau kayak kemarin 2 hari yang lalu saya makan ikan gembung 5 ekor. Full itu 24 jam hanya makan satu kali itu ikan gembung 5 ekor. Nah, saya goreng kering karena saya paling suka digoreng kering. Pak, katanya nggak boleh digoreng, Pak. Gorengan disingkirkan, Kak. Iya, betul. Tapi gorengan yang ada di ikan itu gorengan yang tidak saya tambahin dengan nasi, yang tidak saya tambahin dengan sayur, sehingga saya pure murni ikan saja, sehingga kebutuhan akan karbonya ada di dalam ikan yang digoreng. Nah, yang kedua, ikan yang dimakan di dalam tubuh itu langsung diserap oleh tubuh dan kemudian dicerna oleh tubuh. Nah, yang diserap itu masuk ke liver, itulah yang sudah ada unsur gulanya karena asam amino, asam lemak yang ada di dalam ikan, telur, daging, dan seafood itu bisa dipecah. Apalagi ikan ada omega 3-nya ya, itu bisa dipecah menjadi kebutuhan akan fruktosa di dalam tubuhmu. Jadi tidak ada masalah. Nah, yang bekas dari gorengan ikan itu tersimpan di dalam usus dan kemudian ngampas, jadi ampas dan dibuang jadi TAI. Itu caranya untuk kamu memilah-milah sehingga yang kamu asupkan ke dalam tubuhmu tidak berlebih gulanya. Kan kamu seringkali dinasehatin kan, banyak makan serat, banyak makan buah. Itu buah sama serat yang disampaikan itu kan itu tidak gampang diserap. Susah untuk diserap dan tidak gampang dicerna juga. Makanya lebih banyak jadi TAI. Kamu kalau makanannya begituan, tiap hari pasti kamu buang hajat. Kalau saya, karena jarang makan begituan, hampir tidak setiap hari buang hajat. 3 hari sekali, seminggu 2 kali, saya buang hajatnya seperti itu. Kenapa ya? Karena semuanya bisa diserap oleh tubuh gitu. Nah, cara yang paling simpel untuk kamu memelihara livermu adalah kamu tidak makan, dan makanan yang kamu asupkan betul-betul berguna untuk tubuhmu. Nah, dengan cara seperti itu, kamu berarti sudah menjaga kelebihan gula di dalam tubuhmu. Gula baik itu dari karbo, dari glukosa, dari fruktosa, dan dari sakrosa. Terutama gula-gula yang dari makanan olahan ya. Hati-hati ya. Saya melihat itu banyak variasi makanan di TikTok itu ngeri sekali. Contoh, kentang dibakar. Menyenyek kan kentangnya kan, dibelah, dikukus atau dibakar, dibelah, dihancurin, dihancurin. Itu kalau dimakan boleh, itu sehat. Tapi dikasih mayones, dikasih keju, dikasih macam-macam. Ada sosisnya, ada sausnya. Aduh ya sudah, itulah yang membuat tubuhmu rusak. Karena apa? Karena di dalam itu semuanya itu dikenal menjadi gula. Dari pertama kali yang saya sebutkan kentang sampai semua toppingnya itu jadi gula, tidak ada gizinya sama sekali. Ditambah lagi dagingnya, ya daging yang dipakai itu daging olahan semua. Ya sudah, kamu tidak dapat apa-apa di sana gitu. Ya tidak dapat apa-apa untuk tubuhmu. Nah, tubuhmu akan bekerja lebih keras lagi. Yang paling kasihan adalah ginjalnya nantinya. Gitu Pak. Ya, itu paling gampang. Dan yang kedua, untuk bisa menjaga liver dengan baik, ya kamu harus menurunkan berat badan. Nggak bisa tidak. Ya, dengan keadaan perutmu berlebih, lingkar perutmu lebih dari 90 cm, itu berarti kamu sudah menyiksa livermu. Hidup itu ada aturannya Pak, nggak bisa sembarangan. Ya, semuanya kamu yang mutusin, bukan saya. Kalau kamu mengikuti aliran sebelah, mumpung hidup cuma sekali, makan apa aja nggak boleh, ngapain diikutin? Ya monggo silakan. Tapi ya saya kasih tahu, hidupmu bukan cuma sekali. Lahir 1 kali, mati 1 kali, iya. Tapi hidupmu setiap hari harus kamu jalani dan kamu pertanggungjawabkan. Itu permasalahannya. Kalau hidup cuma sekali ya selesai. Kayak lebah begitu ya. Kawin mati gitu ya monggo. Tapi ini hidupmu setiap hari. Bisa 30 tahun, bisa 40, 50 sampai 70 tahun.
Nah, kamu yang membuat keputusan.